Kekerasan seksual di negeri ini nampaknya belum usai, walau sudah ada undang-undang yang mengatur. Undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disingkat UU TPKS. Walau demikian, kekerasan seksual tiap tahunnya terus meningkat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat. LPSK mencatat ada 70%. Lantas, kenapa kasus kekerasan seksual ini meningkat? Apa penyebabnya? Berikut penjelasannya dalam acara Ngobrol Santai bersama Interaksi Dakwah Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Interaksi Dakwah Channel dimanapun Anda berada, sore ini di episode yang keempat kita berjumpa lagi. Dan pada episode yang keempat ini kita kembali akan berbincang-bincang, ngobrol santai dengan Bang Aslan. Ya. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabar Bang Zainul? Alhamdulillah sehat, Bang. Oke. Sore ini kita akan bincang-bincang terkait dengan apa yang lagi ramai, yang lagi viral di tengah-tengah kehidupan kita, baik di sosial media maupun di dunia nyata. Episode kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan masalah kekerasan seksual dan juga bagaimana pandangan Islam terhadap kekerasan seksual. Bang Aslan, Ya. mengapa kekerasan seksual ini semakin ramai terjadi, Bang? Baik, terima kasih Bang Zainul ya. Saya sapa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel Interaksi Dakwah. Kali ini kita berada di tempat yang sangat luas ya, bukan di dalam ruangan ya. Kita akan seperti biasa kita akan membahas tema-tema yang sedang viral ya, atau berita-berita yang sedang viral dengan pembahasan yang santai ya. Namun isi pembahasannya itu sangat menarik untuk kita bahas. Jadi Bang Zainul, fenomena ya atau kekerasan seksual ini sebenarnya ini bukan cuma kali ini saja kekerasan seksualnya tuh ya. Namun kalau kita melihat ya, kekerasan seksual ini itu sudah banyak terjadi di beberapa daerah ya, bukan cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia lah ya, kekerasan seksual tuh. Jadi apa yang ada di berita akhir-akhir ini itu cuma permukaannya saja tuh. Masih ada fenomena-fenomena lain atau kasus-kasus lain yang itu tidak dipublish itu, seperti fenomena gunung es. Oh iya, Bang. Ya. Berarti lebih banyak yang tersembunyi daripada Iya, masih banyak gitu ya. Kalau kita lihat misalnya yang terbaru ini ya, kalau kita lihat di berita ya, itu ada seorang dokter ya, ada seorang dokter kandungan ya yang sedang viral ini, itu sampai kemudian melakukan pelecehan seksual gitu ya. Sedang melakukan praktek gitu ya, kandungan, kemudian itu melakukan pelecehan seksual. Nah, rupanya dokter ini itu bukan cuma sekali tapi berulang kali ya. Sudah berkali-kali. Berkali-kali kepada pasiennya. Gitu. Ada juga yang itu, Bang, yang lagi perempuan yang jaga orang tuanya. Iya, tuh ya. Kemudian ada juga dokter anestesi ya. Tuh. Kemudian yang lebih mencengangkan lagi itu ada di dunia kampus ya, rektor ya, itu sampai kemudian
melakukan pelecehan seksual. Tuh. Nah, jadi fenomena-fenomena ini kenapa muncul ya, karena memang tatanan kehidupan kita ini memang tidak diatur oleh aturan yang benar gitu. Jadi fenomena-fenomena pelecehan seksual ini memang kehidupan yang ada di masyarakat saat ini kehidupan sekularisme gitu. Jadi penyebab dari kemudian munculnya kekerasan seksual ya, pemerkosaan ya, kemudian cabul dan lain sebagainya itu ya, itu muncul karena tatanan kehidupan kita ini bukan tatanan kehidupan yang benar. Benar gitu ya. Itu ya. Jadi yang mendasari itu semua karena sistem atau aturan yang saat ini itu dapat memungkinkan seseorang itu bisa melakukan kemaksiatan. Jadi itu yang mendasarinya ya. Karena di negeri kita ini memang aturan yang diterapkan itu ya aturan sekularisme. Apa itu sekularisme? Yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Agama itu cuma hanya ditempatkan di tempat-tempat ibadah ya. Cuma hanya hubungan hubungan dia dengan Tuhannya. Sementara dalam mengatur kehidupan ya, ekonomi, politik, pemerintahan itu tidak diatur oleh Islam. Apalagi masalah sosial ya Bang ya. Iya, apalagi masalah sosial. Yang mengatur masalah pergaulan. Iya, masalah pergaulan. Hubungan laki-laki pastinya dan iya, hubungan laki-laki dan perempuan itu nggak diatur oleh agama. Oleh agama. Itu diatur oleh sistem yang ada saat ini, yaitu aturan sekularisme. Itu. Nah, dari itulah kemudian sekularisme ini ya melahirkan paham kebebasan ya, kebebasan berekspresi, yang kemudian itu kebebasan ini dijamin oleh negara. Itu. Ya kan kalau kita lihat ya, sekularisme ini ya melahirkan demokrasi ya. Demokrasi ditopang oleh 4 pilar ya. Kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama. Itu. Nah, jadi kalau kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi ini bertingkah laku yang kemudian ini sangat dijunjung tinggi oleh negara saat ini. Itu adanya kebebasan bertingkah laku. Gitu. Dan kebebasan bertingkah laku ini yang kemudian itu menjadi pilar dari demokrasi. Memang sekularisme gitu Pak ya. Iya, yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual ya, itu karena memang tatanan kehidupan kita ini diterapkan adalah sekularisme tadi itu. Itu. Agama tidak mengatur. Iya, tidak mengatur kehidupan sosial. Itu. Karena negara ini menjamin yang namanya kebebasan berekspresi. Itu, kebebasan bertingkah laku. Itu dijamin oleh negara. Itu. Dan kalau kita lihat ya, Bang Zainul ya, terjadinya pelecehan seksual itu karena ada objek ya. Objek dalam artian ada korban, ada pelaku. Ya. Korbannya perempuan. Tapi kalau kekerasan seksual ini ada unsur, ada yang tidak mau kan? Iya, tuh. Iya, memang kalau kita lihat satu saja yang mau gitu Bang. Yang satunya tidak mau. Tidak gitu. Mau, iya. Maka timbullah kekerasan seksual. Itulah memang ini apa namanya? Tapi kalau mau sama mau itu bukan kekerasan seksual kan? Iya, itu sudah suka sama suka, iya. Seksual gitu. Itu sudah suka sama suka. Jadi memang kalau seksual ini, kalau mau sama mau nih, itu bukan disebut tindak pidana ya? Iya, karena suka sama suka. Suka. Iya, antara kedua belah pihak itu saling menyayangi, saling suka sama suka. Suka sama suka. Itu. Nah, yang seperti ini yang kemudian itu dijaga oleh negara. Dijamin malahan. Itu ya. Bahkan diberi ruang. Itu. Diberi ruang dan difasilitasi. Itu. Contoh fasilitasnya kayak gimana? Difasilitasi misalnya tempat-tempat hiburan ya, kalau kita lihat ya, tempat-tempat hiburan, kemudian kondom juga gitu ya kan, menjual alat-alat kontrasepsi gitu ya kan, alat-alat seksual iya, gitu ya. Dan kalau kita lihat
di berita-berita ya atau program pemerintah itu kan ketika pemerintah ingin mencanangkan mencegah HIV/AIDS itu kan salah satunya setia kepada pasangan. Tuh. Nah ini kan sangat tabu, sangat nggak jelas ya di situ, setia kepada pasangan. Gitu. Pasangan apa dulu ya kan? Situ. Ya, baik ini Bang. Jadi kembali ke ini Bang ya. Iya. Berarti kenapa tindak pidana kekerasan seksual ini hari ini ramai terjadi? Karena memang seperti yang Abang sampaikan tadi itu ya, pangkalnya adalah sekularisme. Iya, sekularisme itu. Agama tidak mengatur sistem pergaulan. Iya. Justru negara memberikan ruang kebebasan kepada masyarakatnya. Itu ada yang tadi kebebasan ekspresi. Terus menurut Bang Aslan ini, ini kan kekerasan seksual ini pasti kan ada pemicunya ini Bang. Ya, pasti ada. Ada pemicunya begitu. Itu menurut Bang Aslan pemicunya apa itu Bang? Ya, baik. Kalau kita melihat adanya kekerasan seksual ini ya, itu kalau kita melihat pasti kalau dalam undang-undang itu kekerasan seksual itu pasti ada yang dirugikan atau pasti ada yang menjadi korban ya. Anggaplah misalnya kekerasan seksual seperti kasus misalnya seorang dokter yang dimana itu dia memaksa gitu ya kan, memaksa si korban tadi itu ya. Nah ini disebut dengan kekerasan seksual karena ada yang dirugikan di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan, kok kenapa bisa si dokter itu seperti itu pola pikirnya, gitu ya? Kenapa bisa muncul seperti itu? Karena dalam tatanan kehidupan kita ini itu tidak diatur masalah itu ya, masalah pergaulan ya, masalah tingkah laku ya. Tuh, jadi karena adanya kebebasan berekspresi, kebebasan bertingkah laku ya, yang kemudian itu masyarakat itu tidak dibatasi tingkah lakunya seperti apa. Itu kebebasan berekspresi itu masyarakat itu nggak diatur ya. Nah kalau kita melihat kekerasan seksual atau pemerkosaan ya, itu terjadi karena pasti ada sesuatu yang mengundang ya, yang mengundang kenapa bisa terjadinya pemerkosaan ya. Misalnya ya kalau kita melihat dalam konteks pergaulan perempuan ya saat ini, itu perempuan saat ini itu ya kalau kita berbicara mengenai busana perempuan ya, pakaian ya, ini sudah melanggar dari hukum, sudah melanggar dari hukum syara ya. Itu bagaimana bagaimana penampilan atau pakaian dari perempuan itu justru tidak pantas ya. Bersifat feminim ya, kemudian mengumbar aurat ya, ditambah juga ya potensi adanya kekerasan seksual atau pemerkosaan itu sangat terbuka lebar ya. Misalnya masyarakat bisa mengakses pornografi ya, tinggal dicari di YouTube mau pilih apa itu sudah muncul di situ ya. Kemudian juga kondom itu bisa diakses dimanapun itu bisa ada. Nah fasilitas yang seperti ini itu dibuka lebar ya, dibuka lebar oleh pemerintah, oleh negara kita, sehingga maka muncullah yang namanya pemerkosaan ya, kemudian kekerasan seksual ya, karena itu diberi kebebasan ya, tidak diatur ya masalah pergaulan itu. Oh iya Bang, berarti selama perempuan ini tidak memakai pakaian yang syar'i, yang tertutup gitu ya, yang longgar, yang tertutup, atau bisa feminis gitu ya, iya, atau you can see gitu ya, itu bisa menjadi pemicu Bang ya. Betul. Pemicu awal ya. Iya seperti itu. Nah itulah yang menyebabkan terjadinya pemerkosaan ya tadi, kemudian kekerasan seksual tuh. Berarti
Berarti kembali lagi ya, pangkalnya adalah sekularisme Iya. gitu ya. Kembali lagi kepada apa persoalan utamanya tadi, yaitu karena adanya kehidupan sekularisme tadi itu. Iya. Artinya agama tidak mengatur cara berpakaian gitu Iya, ya. agama tidak mengatur tentang pergaulan laki-laki dan perempuan, tidak mengatur cara berpakaian, ya justru diberikan kebebasan. Agama cuma hanya di masjid ya, di Ya, gereja betul. itu, Iya, seperti itu. betul. Baik. Ini semakin Semakin menarik, ini Bang, ya. semakin panas ini. Nah, lanjut ini Bang ya. Seperti yang Bang Aslan sampaikan tadi, begitu maraknya kekerasan seksual yang terjadi baik dari kalangan pendidikan ya, akademisi, Iya. sekolah-sekolah, Hmm, baik sekolah SD, SMP, SMA, iya. SMK, perguruan tinggi dan Iya. sebagainya begitu ya. Dan juga di lingkungan kesehatan juga ada iya. begitu ya. Bahkan kalau di lingkungan pondok pesantren adakah? Ada juga begitu. Iya. Nah, ini maraknya ini terjadi nih Bang. Menurut Bang Aslan nih, apakah ada tindakan negara dalam menyelesaikan problem kekerasan seksual ini Bang Iya. hari ini? Baik. Apakah ada sikap ya dari Tindakan tindakan negara dalam terhadap menyelesaikan problem menyelesaikan kekerasan problem seksual ini, kekerasan seksual ini, gitu ya. Kalau kita lihat ya dalam aturan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, TPPKS itu ya, tindak pidana kekerasan seksual itu. iya betul. Ya. Betul. Nah itu tidak dapat menyelesaikan kekerasan seksual. Gitu. Kok bisa Bang? Tidak dapat menyelesaikan kekerasan seksual, ya. Kenapa? Karena dalam aturan yang ada saat ini, ya, pangkal persoalan munculnya kekerasan seksual itu ini yang nggak diatur, ini yang nggak dibasmi, ini yang nggak diselesaikan. Itu cuma hanya menyelesaikan permukaannya saja. Iya. Itu. Artinya Bang, bahwa memang ada tindakan negara gitu ya, dengan ada cara membuat undang-undang gitu ya. Ada tapi tidak bisa menyelesaikan secara totalitas itu, ya. Contoh ya teman-teman, dalam kekerasan seksual itu memang sih kalau dalam peraturannya itu yang dikatakan kekerasan seksual itu ketika ada satu orang yang dirugikan, si korban, ya, maka itu dikatakan kekerasan seksual. Ya, misalnya ada unsur paksaan, ya, itu dikatakan kekerasan seksual. Tapi kalau misalnya ya antara dua pihak itu saling suka ya, nah itu nggak dikatakan sebagai kekerasan seksual. Justru itu dibiarkan, gitu. Dan kalau kita lihat ya berita-berita yang viral sekarang ini, ya, itu kan munculnya berita itu kan ada si korban yang melapor, gitu, sehingga berita itu kemudian viral, gitu. Artinya sebenarnya masih banyak kekerasan seksual yang terjadi ya. Kalau kita lihat di mana, di kampung-kampung, di desa-desa, itu sebenarnya ada kekerasan seksual itu, ya. Tapi karena nggak dipublish, nggak dilapor, ya akhirnya pemerintah ya membiarkan itu saja. Ya. Artinya memang kalau yang pasti bahwa memang ada tindakan negara gitu Bang ya. Ada. Dengan cara membuat undang-undang, kemudian salah satunya memenjarakan gitu ya, para pelaku kekerasan seksual. Contohnya kemarin tuh yang Pak Dokter itu ya, itu kan sudah ditindak gitu ya. Iya, betul. Kemudian ada dosen UGM kalau tidak salah ya. Iya, UGM. Iya. Nah, itu inisial apa itu ya? Iya, pokoknya yang kasus-kasus yang berita-berita yang viral ini sudah diselesaikan sama pemerintah ya. Diselesaikan ya. Kenapa? Karena ada korban yang melapor, karena itu menjadi viral. Iya, betul. Gitu. Itu coba kalau nggak dilapor, ya itu mana mungkin itu bisa diselesaikan. Itu palingan ya dibiarkan. Ya. Gitu. Baik. Gitu. Ya. Artinya bahwa memang tindakan negara ada, dia membuat undang-undang, tetapi solusi yang diberikan oleh negara
belum belum menyelesaikan persoalan intinya. ya. Munculnya pemerkosaan, kemudian kekerasan seksual itu. Buktinya kalau memang ingin menyelesaikan kekerasan seksual, kemudian pemerkosaan, ya harusnya fasilitas-fasilitas yang mendukung itu harus dihilangkan. Nah, ini dalam konteks undang-undang nih Bang ya. Dalam konteks undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu kan sudah dibuat sama pemerintah untuk mengentaskan kekerasan seksual ini. Tapi undang-undang sudah dibuat, tindakan sudah dibuat oleh negara dilakukan, tapi kekerasan seksual makin ramai. Apalagi masalahnya nih Bang? Kembali lagi ke sekularisme itu. namanya juga undang-undang yang buat manusia gitu ya kan. Yang buat manusia, yang dimana manusia itu punya keterbatasan, kelemahan, ada kepentingan. Ya, dan undang-undang itu bisa diubah tuh. Yang namanya juga undang-undang, ya pasti ada kelemahan di situ. Bisa diatur itu. Walaupun masih dibuat undang-undang seperti itu ya, tapi itu juga faktanya di lapangan itu justru kekerasan seksual, kemudian pemerkosaan itu justru semakin meningkat. Kenapa? Karena persoalan intinya itu ya, persoalannya itu nggak dibasmi, nggak dihilangkan. Kita ini orang Muslim Bang. Orang Muslim. Dan kita punya akidah Islam. Ketika melihat kekerasan seksual ini, kita harus melihat dari sudut pandang akidah kita sebagai seorang Muslim. Nah, menurut Bang Aslan ini, bagaimana Islam memandang kekerasan seksual? Nah sekarang kita akan membahas bagaimana sih pandangan Islam dalam membasmi atau melihat kekerasan seksual itu. Nah, dalam Islam itu sangat jelas di situ Mas. Ya namanya pemerkosaan, kekerasan seksual itu merupakan kemungkaran dan kemaksiatan yang dimana pelakunya itu dosa besar. Yang namanya kemaksiatan ya, pemerkosaan, kemudian kekerasan seksual itu merupakan dosa besar dan itu kemaksiatan. Dalam Islam ya, bagi pelakunya itu mendapatkan dosa besar. Pelaku dalam pemerkosaan, kekerasan seksual ya, kalau bagi yang sudah menikah ketika dia melakukan pemerkosaan atau kekerasan seksual, itu bagi yang sudah menikah dia itu dihukum rajam ya. Dihukum rajam itu Mas Zainul, dia itu ditanam ya, ditanam ya, kemudian kepalanya muncul dan ini dipertontonkan di khalayak ramai, di tempat umum, dipertontonkan di tempat umum, dan kemudian dilempari batu gitu, sampai meninggal. Jadi ditanam pelakunya ya, ini bagian sudah menikah ya, ditanam kemudian sampai di leher gitu ya. Nah, kemudian dipertontonkan kepada khalayak ramai dan kemudian itu dilempari batu sampai meninggal. Itu bagian sudah menikah. Sedangkan bagi yang belum menikah itu kemudian dicambuk gitu. Seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya kemaksiatan ya, itu merupakan dosa besar. Itu dalam Islam. Itu pelakunya itu hukumannya itu sangat besar hukumannya. Itu seperti itu. Dan kemudian kalau kita berbicara dalam Islam itu ada beberapa hal agar kemudian kekerasan seksual atau kemudian pemerkosaan ini bisa dicegah gitu ya. Di antaranya itu misalnya bagi yang perempuan ya, bagi perempuan ini itu ada kewajiban bagi mereka untuk menutup aurat. Itu menutup aurat ya. Jadi bagi perempuan itu aurat perempuan itu muka dan telapak tangan. Itu dia diwajibkan untuk menutupi kepala ya, kemudian seluruh badan ya, yang nampak itu muka dan telapak tangan gitu. Dan kemudian perempuan itu pergaulannya itu tidak boleh bersama laki-laki ya, justru di kalangan komunitasnya saja perempuan itu. Dan aktivitas perempuan itu ya, apabila ketika dia sudah menikah
aktivitas perempuan itu aktivitasnya cuma hanya di dalam rumah itu. Dan untuk bagi laki-laki itu ada kewajiban menundukkan pandangan ya, kemudian ada kewajiban untuk menahan pandangan ya, tidak bergaul dengan perempuan ya, dia cuma hanya bergaul dengan komunitasnya laki-laki seperti itu. Seperti itu. Nah, sehingga ya yang namanya pemerkosaan, kemudian kekerasan seksual itu bisa dicegah di situ. Ya, baik. Jadi memang nih Pak ya, menurut Al-Quran itu kan Iya. La taqrabuz zina gitu kan. Ya. Janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja nggak boleh, Iya, apalagi betul. melaksanakan gitu Pak ya. Nah seperti yang abang jelaskan tadi juga bahwa hukuman bagi para pelaku zina itu, para pelaku seksual itu azaniyatu wazani fajlidu wa tajaldah gitu ya. Nah, bagaimana kalau ini Bang? Orang yang melakukan kekerasan seksual Bang, apakah tetap dirajam atau dicambuk gitu Bang? Iya. Apakah yang melakukan kekerasan seksual, apakah yang melakukan kekerasan seksual saja yang dirajam atau dicambuk? Misalkan kayak kasus Pak Dokter tadi, apakah dia sajakah yang dirajam, kemudian yang perempuannya tidak dirajam? Karena kan posisi perempuan itu dia Korban gitu. Iya, baik. Bagaimana ini menurut Nah, Islam ini? kalau kasus seperti itu ya, kekerasan seksual ya, yang korban itu tidak dikenakan hukuman gitu. Yang dikenakan hukuman itu bagi yang pelakunya itu. Misalnya seperti kasus Pak Dokter itu ya, yang itu melakukan kekerasan seksual ya, maka dalam Islam itu ya dokternya itu dilihat dulu, kalau dia sudah menikah ya, maka itu hukum rajam itu. Kalau dia belum menikah maka dihukum cambuk gitu. Nah, yang lebih terpenting lagi nih Mas Bang Zainul itu ya. Jadi dalam Islam itu memang terkait dengan pergaulan laki-laki dan perempuan itu sangat teliti dalam membuat aturan itu ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam Islam itu, Islam melarang segala sesuatu ya, atau sarana apapun itu yang menghantarkan kepada kemaksiatan. Ya, misalnya seperti hiburan malam ya, kemudian mengubur aurat ya, pakaian, kemudian sarana-sarana ya seperti kondom dan lain sebagainya. Nah, itu dalam Islam itu hal-hal yang seperti ini tuh diharamkan, bahkan justru dibasmi itu. Kalau misal negara gitu kan, negara mau serius gitu ya kan, mau membasmi itu namanya kemaksiatan itu. Hal-hal yang seperti itu dihilangkan. Seperti itu. Sekarang kan enggak ya kan. seperti tempat hiburan malam itu justru malahan dibiarkan ya kan. Kenapa? Karena tempat hiburan malam itu ya itu sudah memiliki izin malahan ya. Itu difasilitasi itu ya. Adanya situs-situs porno ya, itu dalam Islam itu justru dihilangkan seperti itu. Karena yang seperti ini yang dapat mengantarkan kepada kemaksiatan tadi itu. Itu. Baik, ini alhamdulillah kita sudah melewati waktu 30 menit teman interaksi dakwah channel. Mungkin ada closing statement Pak? Iya, baik, ini mungkin sedikit saja ya, terkait dengan maraknya kekerasan seksual ini ya. Jadi yang ingin kami tekankan bahwa selama tatanan kehidupan kita ini diatur dengan hukum sekularisme ya, yang dimana itu bukan aturan dari Islam, dari Allah Subhanahu wa taala ya, maka yakinlah ya, hal-hal yang demikian ya, kekerasan seksual kemudian pemerkosaan itu akan terus terjadi. Itu kenapa? Karena pangkal dari adanya kemaksiatan ini ya, yaitu sekularisme tadi itu, ini tetap bercokol di negeri kita itu. Nah, makanya kalau ingin membasmi adanya kekerasan seksual ini ya harus persoalan pokoknya ini yang harus dihilangkan. Yaitu apa? Sekularisme tadi itu.
Baik. Itu seperti itu. Nah, harus diganti dengan aturan yang benar. Yaitu apa? Yaitu aturan Islam. Itu. Baik, sahabat Interaksi Dakwah Channel. Alhamdulillah tadi kita sudah bincang-bincang, lumayan sangat panas teman-teman. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Aslan bahwa solusi tuntas permasalahan zina, juga permasalahan tindak kekerasan seksual ini ya cuma Islam yang bisa mengentaskannya secara tuntas. Jadi kita tidak bisa berharap kepada selain Islam untuk bisa menyelesaikan masalah kekerasan seksual ini. Kita cukupkan Pak ya? Ya, baik. Oke, kita cukupkan. Nanti kita lanjutkan di episode yang selanjutnya teman-teman. Baik Bang, Ya, cukup ya. ya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.